Bakar, Udin Petok, Marudaya, Yeah. Si Cantik Rita, Yes. Yes. Yeah. Muklis bagi hasil torpedo. Dan tidak ketinggalan lagi si Putung Buraki. Yes. Mereka mempertaruhkan uang sebesar 20 juta. Bos, saya bawa preman dari Senen. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Dia berkelahi tadi sore. Dia hebat, bos. Dan saya ajak bergabung dengan kita. Dan sudah saya ceritakan tentang sindikat kita. Saya tawari dia gaji 5 juta sebulan. Bagaimana, bos? Bisa dicoba. Percaya saja, bos. Nanti di sini ada yang patah-patah lehernya. Silahkan dinikmati dulu. Hei, siapa namamu? Valbo. Silahkan menikmati, Valbo. Sepi. Malam Jumat, bar ini dibuka hanya untuk saya. Yes. Bur, ngapain lo taruh jutaan kalau cuma dikasih 100.000? Tapi kalau lo celaka, masuk rumah sakit, atau mati, apa mereka mau pikirin? Hah? Gue bakal dikasih 1 juta. Kamu dibohongin, Bur. Buktinya kan sudah ada. Lihat kakimu. Waktu itu kamu sudah jadi juara. Berapa kamu dibayar mereka? Ayo pulang. Sorry, Ga. Jangan ikut campur. Ayo kejar mereka. Jo. Sini. Buka bajumu. BH-nya dibuka nggak? Boleh. Boleh saja, silakan. Den, mereka berdua besok dioperasi. Tambahin silikon. Soalnya sudah kendor. Kendor. Terus berikutnya,
Wajah mereka didesain sedemikian rupa, sehingga mirip artis atau penyanyi. Baik, Bos. Kenapa belum buka bajumu? Bos, mungkin dia mau bos sendiri yang buka. Bawa ke kamar saya. Buntung, gua nggak mau tahu bagaimana caranya uang gua kembali. Atau kaki lu satu lagi gua buntungin. Minta ganti sama dia. Tuh kan, kamu menang di Sanjung. Kamu kalah, ditendang. Minggu depan biar gua yang tanding. Pakai duit lu. Biar aja, Gah. Biar gua ganti malam ini. Kamu kasih tahu temennya. Tapi minta taruhannya di 2 kali lipat. Enggak, biar gua. Ada bensinnya? Ada, Gah. Lu nggak perlu capek-capek. Utang kalian gua anggap lunas. Asal malam ini lu bersedia tidur sama gua. Kita main seks. Seks brutal. Mendingan gue goreng ikan terus kasih makan ke anjing daripada kasih ke lu. Lepaskan selai demi selai pakaianmu. Apakah saya bisa ke kamar mandi sebentar? Silahkan. Sekalian sikat gigimu. Hah? Hei, ngapain di situ? Ayo cepat ke sana. Ayo cepat. Ayo cepat. Buka pakaianmu. Kita ciptakan suasana lembut. Permainan kita kali ini kita aktifkan lidah kita masing-masing. Dari jempol ke ujung-ujung. Sampai ke ujung rambut. Yang kasar-kasar sudah sama dia. Hai, apa lihat-lihat? Berapa saya dibayar? What? Aku harus bayar kamu. Kamu akan mendapatkan berjuta-juta dari kami. Kami ini penyalur. Dan semua anak buah kami harus mau melayani bosnya. Jangan samakan saya dengan yang lain. Oke. Karena kamu kelihatannya akan sangat menguntungkan kami. Saya bayar kamu 50 juta kontan. Terima kasih. Servis saya malam ini seharga 50 juta. Bos.
Kenapa, Bos? Ambil uangnya. Tangkap mereka. Tenang saja, Bos. Semuanya beres. Tenang saja. Aku akan melindungimu. Ampunmu. Benjol. Ayo, ayo cepat lari. Ayo, ayo. Ayo. Cepat bangun. Ayo. Lewat sana. Aduh, kepala aku. Siapa kamu? Tolong, mereka mau membunuh saya. Tolong, cepat. Brengsek. Oke, kamu turun sekarang. Udah aman. Taruhan, oke? Oke. Oh. Hai, cewek cantik tuh. Hai. Hai. Cantik kamu. Saya nggak larang kamu ngetrek. Sebulan sekali. Tapi jangan setiap minggu. Terima kasih atas nasihat kamu. Itu dia orangnya. Betul. Berhenti. Mana perempuan tadi? Oh, dia. Udah gue turunin di seberang gedung Mahkamah Agung. Ajar lu. Hei, biarkan. Hebat sekali. Gimana permainannya tadi? Iya, Heboh banget ya. Siapa yang menang? Lu bis. Oh iya, juara gua siapa? Tagor. Iya, suka dong. Ya, lihat. Coba lihat. Cewek tuh. Boleh juga tuh. Asik. Hai, Ngapain? main yuk. Mau bayar berapa? Aku cuma punya 100.000. Bagaimana? Samain aja ya. Hah? Sorry deh, kalau yang ini jangan. Bagaimana kalau 200.000? Jadi nggak? Di mana? Di sini. Kali ini kan? Iya, kita diadakan lagi. Emil. Iya. Sekarang aja. Ya.
Oke. Yoi. Burake! 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 Loh, kok mulai berubah sih? Siapa yang berubah? Lo yang berubah, terlalu banyak larangan. Laki gue bukan. Gue masih Buraki yang dulu. Buraki anak jalanan. Yang berubah cuman kaki gue. Dulu normal, sekarang buntung. Jadi lu nggak usah melarang-larang gue. Tapi sebagai teman dekat, boleh dong kasih nasihat? Nasihat bagian prihatin. Terima kasih. Tapi lu nggak perlu banyak ngelarang. Apalagi ngelarang gue ngetrek. Tapi harus lu ingat bahwa gue dibesarkan di jalanan. Dan lo dibesarkan di rumah dengan fasilitas yang mewah. Udah deh, mendingan lo cari tuh cewek. Sepertinya dia perlu pertolongan, perlu nasihat, dan juga larangan. Ya, sepertinya dia perempuan yang nggak benar. Gue lihat dia main di samping mobil terus dibayar. Emang kita udah benar. 2 bulan lalu kita pernah making love di sini. Sama-sama hubungan seks di luar perkawinan. Apa itu benar? Itu kan hanya 1 kali. Dan kita sudah sepakat untuk tidak mengulangi lagi. Kesepakatan kita akan buyar kalau gue telanjang sekarang. Masa sih kamu nggak making love sama gue? Udah deh, mendingan lu cari tuh cewek. Selama kita belum benar, jangan jauhi orang-orang tidak benar. Siapa nama kamu? Prilia, Bagus amat nama kamu. Asal dari mana? Bali, Sudah lama di Jakarta? 3 bulan. Ngapain aja selama 3 bulan? Melacurkan diri. Oh. Mandi yang bersih. Terus tidur di kamar saya aja. Saya tidur duluan. Terima kasih. Rengga. Maaf. Rengga, saya mau pamit. Mau kemana? Mencari uang saya. Berapa sih? 50 juta. Hah? Ngarang kamu. Mana punya kamu uang sebanyak itu? Aku lihat tadi malam kamu hanya menerima beberapa ratus ribu. Yang ratusan ribu masih ada. Tapi yang 50 juta itu benar-benar hilang. Oh,
Jadi laki-laki di bar itu sebelum dipukul rekan kamu, dia bayar kamu sebesar 50 juta. Iya. Dibayar atau mencuri? Tolong ambil baju saya. Ini. Terima kasih atas kebaikanmu. Halo, Ardin. Halo juga, kemana saja kamu? Ada saja. Oh, rupanya sekarang kamu sudah menjadi bos menggantikan Fogaju. Sersan Valbo jadi curiga sama kamu. Soalnya Fogaju mati di tangan kamu. Karena mematahkan leher, memerlukan kekuatan. Dan dua perempuan tidak mungkin melakukan itu. Saya dan Fugajo seperti kakak beradik. 11 tahun kami sama-sama bekerja dalam bidang entertainment. Mana mungkin saya membunuhnya, Pak Sersan? Kalau Anda masih curiga, mari sama-sama kita mencari dua perempuan itu. Mereka akan jadi saksi. Ketemu di mana kamu dengan perempuan-perempuan itu? Mereka cabo jalanan yang ingin saya angkat ke atas. Ternyata kamu polisi ya? Bye-bye. Bye. Vespa lagi, Vespa lagi. Pulang yuk. Pasti udah dipungut orang. Saya akan coba mencarikan kamu pekerjaan yang lebih terhormat. Sebelum itu, saya bersedia memberikan kamu nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan. Kamu belum tahu ceritanya. Saya melacurkan diri demi seseorang yang saya cintai, yang kini ada di penjara. Kakak saya, Robi. Dia dituduh bekerja sama dengan komplotan perampok. Barang-barang berharga di perusahaan
di mana dia mengabdi. Dia hanya seorang satpam yang lupa tutup pintu. Beberapa jam sebelum perampokan, dia berbicara dengan komplotan itu di luar kantor. Dia punya istri dan 2 orang anak. Kami harus punya 300 juta untuk mengeluarkan dia. 4 bulan sudah saya melacurkan diri. Dan sudah terkumpul di Bali 100 juta. Banyak sekali. Bayangkan, selama 3 bulan rata-rata sehari, 3 laki-laki yang harus saya layani. Mereka membayar saya 500.000 sekali. Dengan potongan-potongan sekitar 1 juta sehari yang saya terima. Ardin mengajak saya pindah dengan iming-iming pendapatan minimal 1 juta sebulan. Betapa jijiknya saya di hadapan kamu, Rengga. Di hadapan Tuhan ya. Tapi di hadapan saya tidak. Kita sama-sama menjijikan di hadapannya. Rengga, izinkan saya kembali Kembali kemana? ke orang seperti Ardin yang penyalur itu. Tidak, tidak boleh. Kalau tidak boleh, berarti penderitaan keluarga saya bertambah banyak. Uang berputar di arena ngetrek. Ratusan juta setiap malam minggu. Siapa tahu saya mendapatkan banyak dari sana. Oke, kamu tetap di sini. Rengga. Rengga. Sudahlah. Dulu menemukan mereka daripada sindikat penyalur pelacur-pelacur mirip bintang. Mereka membohongi para pelanggan dengan menyuruh anak asuhnya mengaku mirip bintang film atau penyanyi yang mirip dengan anak asuhnya. Dengan demikian, Sudahlah, gua mau ngetrek nih. Ntar lu gua antar ke rumah Rengga. Kemungkinan besar dia tahu di mana perempuan itu. oke? Semoga sukses. Helmnya jatuh, palanya enggak. Escobar, pasang yang gede buat gua pasti menang. Dan uang lu pasti kembali. Lo kalah, gua jilat-jilat. Di mana rumah teman kamu? Dia pasti tahu. Dia pasti sudah menitipkan dulu di suatu tempat, baru ke tempat ngetrek. Saya tidak tahu. Saya hanya bertemu dan kenalan di arena ngetrek. Kabarkan kami kalau ketemu dia, atau motormu dibakar. Dan kalau kami ketemu kamu, akan lebih hancur. Mama! Mama!
Selamat siang. Selamat siang. Saya ingin bertemu dengan anak saya Rengga. Apakah dia tinggal di sini? Betul. Silakan masuk. Silakan duduk. Sebentar ya, Om. Iya. Om, makan mie instan ya? No, thanks. Saya datang untuk ketemu dengan anak saya. Bukan untuk segelas mie. Rengga sedang keluar. Katanya hanya beberapa jam saja. Kamu siapa? Saya Prilia. Bukan pacar Rengga, bukan istri, dan kerabat pun juga bukan. Saya tidak pantas bersahabat dengan orang spek Rengga. Memangnya kamu siapa? Saya perempuan tidak benar. Rengga sudah berusaha untuk memperbaiki. Tapi saya masih kurang yakin kalau dia bisa merubah nasib saya. Sudah berapa lama kamu living together? Kami tinggal sudah beberapa hari. Tapi saya dan Rengga belum melakukan... Maaf, berzina. Nanti air panasnya dingin kalau kelamaan. Maaf, Om. Padahal sudah disemprot. Di rumah-rumah mewah, di gedung-gedung bertingkat, juga banyak. Saya akan carikan benda itu. Saya akan berikan dia uang, seberapa besar yang dia minta. Jika benda itu saya yang simpan, ya saya belilah. Baik, Om. Terima kasih. Minyak enak sekali. Mau bikin lagi? Thanks. Oh ya, apa Rengga masih suka ngetrek? Masih, Om. Oke, Om permisi dulu. Ya. Hei, kamu apakan gelang itu? Kembalikan. Gelang itu sangat berarti buat saya. Juga ayahku. Gelang itu pemberian ayah saya untuk ibu saya saat mereka pacaran di Norwegia 25 tahun yang lalu. Tadi ayah kamu datang, mau ketemu sama kamu. Dia mau membeli gelang ini seberapa besar kamu mau. Jadi kamu mengambil gelang itu dan menjualnya ke ayah. Kamu masih curiga sama saya? Iya. Saya mau pergi saja kalau begitu. Lagi pula saya kurang yakin kalau kamu bisa mengumpulkan ratusan juta dan memberikannya pada saya. Ini, ambillah. Prilia.
Rengga, cepat lari! Nanti juga akan sembuh. Hmm? Habisin. Makasih ya. Tunggu. Beli, Pak. 2 ya, Pak. Bagaimana mendapatkan uang ratusan juta tanpa merampok? Udah 2 malam gua kalah terus. Banyak lagi. Lu sih, yang juaranya lo larang. Jual ke bokap lu aja gelang nyokap lu. Nggak bakalan. Motor lo lagi servis? Servis apaan? Udah dibakar kali. Bakar? Dibakar sama siapa? Sama orang-orang yang ngejar si Prilia dulu. Mereka minta gue nunjukin alamat lo. Karena mereka yakin lo tahu di mana Prilia berada. Tapi gue bisa minjem motor lo buat ngetrek. Atau gue beli baru. Kan gue lebih kaya dari lo. Wah, gila tuh orang. Untung lo nggak dipukul. Mau mukul gue? Bisa rame. Gue grill ya pakai bambu runcing. Ki, pakai motor gua aja. Pakai ke pasar. Buat ngetrek. Bener. Masa juru masak gua larang masak sih? Hah? Pasti sekarang siapa lagi yang malam hari ini? Ayo tanya siapa yang
Terima kasih. Ini duit lo. 2 juta plus 8 juta, 10 juta. Kita berdua aja. Boleh ngetrek lagi? Nggak ah. Dasar buntung, setan lo. Nih, 10 juta dari juru masak. Gue menang semalam. Andre dan teman-temannya kalah 25 juta. Tapi mereka tetap berpesta pora. Gue dengar-dengar dia nemuin duit 50 juta rupiah. Sekarang gue baru percaya. Maafkan aku. Apa-apaan sih? Ada deh. Gue cabut dulu ah. Bu Raki. Terima kasih ya. Gue punya motor baru. Warnanya mirip sekali dengan motor gue yang hilang terbakar. Gue akan terus ngetrek dan selalu menang. Oke? Gue cabut dulu. Ciao. Kenapa dia baik sekali? Itulah gunanya teman. Selamat malam, Dek. Malam, Pak. Sendirian? Helmnya dibuka, Pak. Helm yang ini nempel, jadi nggak bisa dibuka. Saya ini polisi. Bagaimana saya bisa menangkap mereka kalau tidak ada saksi mata? Saya yakin Ardin yang membunuh bosnya. Karena dia yang berpotensi jadi bos pengganti. Ngomong apa sampean? Sayang motor saya Vespa. Aduh, ada apa bos? Siapa itu? Bos? Tidak tahu bos. Apaan nih? Copot bambunya. Coba dulu. Kalau nggak pas bisa ditukar. Wah, ada juga kaki palsu. Udah lama. Pas loh. Nah, sekarang coba dibawa jalan. Tutup mulut kamu, diam. Sudah, ayo cabut.
Gimana, Mil? Ketemu? Sudah kami acak-acak, tapi belum berhasil, Pak. Nanti kami akan coba lagi. Prilia, saya bawa soto ayam nih. Prilia? Prilia? Silakan, Pak. Om. Selamat siang, Om. Dek, kancing bajunya. Selamat siang, Om. Selamat siang. Mau pergi, Om? Ya, untuk waktu yang lama. Kemana, Om? Saya akan pindah, tinggal di Singapura. Ada apa? Sini. Silakan. Ada apa? Om, kenapa Om tidak mau memaafkan Rengga? Putra Om satu-satunya. Saya tidak akan memaafkan sebelum dia mengembalikan gelang mamanya. Gelang itu sangat berarti baginya. Yang jatuh dari tangan mamanya sebelum maut menjemputnya. Saya lebih berhak mendapatkan gelang itu. Dia ceroboh. Karena kecerobohannya, mamanya celaka dan meninggal. Dia akui dia memang ceroboh. Tapi Rengga tidak menghendaki mamanya celaka. Rengga sangat mencintai mamanya. Itulah sebabnya gelang itu disimpannya. Tahu apa kamu soal kami? Mil, kita berangkat. Saya tahu banyak, Om. Sepertinya Rengga mau mengembalikan gelang itu. Dan bersedia memberikan doa restu atas pernikahan Om nanti. Asalkan Om bersedia memaafkannya. Om, maafkan Rengga, Om. Dia mencintaimu. Tumben Papa Major. Ini, Pak. Maafin Rengga ya, Pak. Rengga, buat kamu saja rumah ini. Papa akan mengembalikan uangmu yang pernah Papa tarik dulu. Kapan nikah, Pak? Tunggu saja undangan. Kamu harus datang ke Singapura. Rengga pasti datang, Pak. Kamu harus jaga diri. Halo? Ya, ya. Sudah banyak permintaan. Tapi Prilia masih di booking untuk beberapa minggu. Ya, Prilia is the best. Oh, pasti, pasti. Anak-anak asuh saya selalu latih. Kami punya banyak program latihan. Mengadakan permainan di atas ranjang.
Oke. Bye. Saya harus mendapatkan Prilia. Ki, buruan angkat barang-barang lu. Kita tinggal bareng di rumah. Lo pasti udah bayan sama bokap lo. Iya kan? Oke deh, lo duluan. Ntar gue nyusul. Dan gue mau pulang ke Solo. Gue mau lanjutin kuliah. Gue kangen dengan panggilan Ambar. Ambarwati Lestari. Gue gak mau pakai lagi nama panggilan lo. Buraki. Ambar, sebelum lu pulang, 2-3 hari lu mesti nginap di rumah gue. Setelah itu, gue akan kembaliin duit yang pernah lo kasih. Tenang aja. Ntar gue telepon lo sebelum lo datang. Apa Ambar tahu teleponnya? Gue sama Ambar udah bersahabat Oh. sebelum gue sama bokap cekcok. Yuk, Ambar. Ayo Ambar. Oke. Yuk. Wah, kau udah sampai di sana, pasti lo lupa sama gue. Ah, bisa Ya kan? aja lo, Ambar. Prilia tuh yang suka lupa. Oh, enak aja. Cepetan yuk. Ayo. Pril, cium dia dulu dong. Tuh Oh kan. iya, lupa. Hati-hati, Ambar. Dah. Dadah. Dah. Dah. Seharusnya gue tuh yang ngedamain Rengga sama bokapnya. Oke. Dia tinggal di rumah susun Pulau Mas. Nah, gitu dong. Anterin dia ke bank. Dia mau kirim uang ke Bali. Baik, Bos. Halo sahabatku. Di mana perempuan itu? Saya ingin bertemu dengan dia. Jangan bawa dia lagi ke jalan yang tidak benar. Dia bukan pelacur lagi. Syukurlah kalau begitu. Kembalikan. Saya punya tali. Bagaimana kalau kamu saya gandeng dengan Vespa saya sampai ke tempat perempuan itu berada? Kalau kamu memang polisi, tolong cari teman saya. Kamarnya porak-poranda. Pasti dia telah diculik oleh gengnya Ardin. Itu urusan yang kedua, sahabatku. Urusan pertama adalah perempuan yang tinggal bersamamu. Kurang ajar. Iya.
Cukup. Cukup. Sore. Hei! Saya perlu dia untuk saksi sebuah pembunuhan. Loh, kok saya biarkan dia pergi ya? Hei! Ngapain nonton-nonton? Hah? Hah? Sebenarnya, dia lebih dulu mencintai saya daripada kamu. Dia pernah mengutarakan cintanya. Tapi, saya bilang, jangan hancurkan persahabatan kita. Karena saya dan juga dia hanya butuh persahabatan, bukan pacar. Dan Buraki tetap sahabat. Dan kamu adalah pendamping saya untuk selama-lamanya. Saya masih bersedia diputuskan. Tidak. Aku sayang kamu. Dia sudah tidak tinggal di rumah susun itu. Pasti kamu tahu di mana tempat tinggalnya sekarang. Tusukan yang kedua adalah di kedua matamu. Saya tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Rumahnya yang baru. Saya tidak tahu. Berapa nomor pagernya? Ada di buku agenda di rumah saya. Kamarmu sudah diacak-acak. Di sana tak ada agenda. Ada di laci foto-foto saya. Sampai ketemu besok ya. Prilia, Hei, Ambar, ada di mana? gua ada di basement. Cepat, lu jemput gua dong. Gua ada di Blok M Plaza, lantai dasar. Masalahnya, gua bawa banyak barang nih. Di lantai dasar parkiran Blok M Plaza. Benar? Iya, betul sekali. Oh, boleh. Rengga di mana, Pril? Dia nyari kamu. Tapi sama saya juga boleh kok. Naik apa? Iya,
Pril, kamu naik apa? Mungkin diantar sama supir papanya Rengga. Naik taksi saja. Kamu naik taksi aja, Pril. Biar kita bisa jalan-jalan. Terus kalian kita mencari Rengga ya. Oke. Ya, dah. Mandiin dia. Laksanakan, bos. Biar saya, Bos. Asik, bos. Oke, bos. Biar saya, asik, laksanakan. Tidak ada acara itu. Bunuh orang aja takut. Mandiin perempuan berebut. Udah, biar gua aja yang mandiin. Revo, saya ingin bicara dengan Prilia. Ya, saya dengar. Dia akan bertemu dengan Ambar di lantai dasar parkiran Blok M Plaza. Woi! Lepaskan dia! Lepaskan senjatamu. Jangan bergerak! Lepaskan senjata kalian! Diam kau! Belok kiri, botak! Lebih baik botak, tapi polisi, penegak hukum. Daripada kalian gondrong, tapi penggoyah hukum. saja! Prilia, Rengga sangat mencintaimu. Saya tahu itu. Kalau dari dulu kamu tidak lari-lari, mungkin kita tidak dapat pengalaman seperti ini. Hentikan. Diam kamu, Jafo! Cukup. Apa itu? Apa itu? Prilia, berhenti! Berhenti! Terima kasih atas bantuanmu. Prilia. Rengga, hati-hati. Oke, Oke.
Rengga. 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 Rengga, bangun Rengga. Rengga. Bangun. Rengga. Bangun. Bangun, Rengga. Kok lama sih? Tenang saja. Teman-teman saya sedang membutuhkan mereka. Ya, Sersan Valbo di sini. Silakan masuk. Rengga telah berhasil menyelamatkan Buraki. Syukurlah. Bagaimana dengan Rengga? Iya, Rengga juga selamat. Tapi luka parah. Mereka selamat. Semuanya selamat. Prilia? Rengga, Prilia?